Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada saat ini saya menyampaikan cara ya, atau aturan serta etika pergaulan di masyarakat, terutama dengan orang-orang dekat kita, orang-orang kita kenal. Jadi di masyarakat itu kita banyak melihat ragam manusia. Di antaranya ada manusia kapasitas akalnya rendah. Itu biasanya daya pikirnya juga rendah. If'al ataupun lakunya juga rendah. Ini harus kita catat ini. Harus kita pahami. Khususnya seketika kita bersuara berkata. Lah, kenapa sedemikian? Nah, karena orang-orang yang kapasitasnya rendah, biasanya dia mengartikan suara kita, kata kita, laku kita, ya seperti apa yang dia pikirkan. Seperti apa yang dia pahami sesuai dengan kapasitas akal pikirnya dia. Makanya kadang-kadang kita ngomong bagus, kita ngomong baik, kita ngomong benar, dia mengartikan beda. Ya sesuai dengan kapasitas dia, kualitas akalnya dia. Nah, untuk orang kalangan ini ya boleh kita bersuara, berkata, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting-penting saja, yang baik-baik saja, yang enak-enak sajalah gitu. Nah, kenapa sedemikian? Menjaga keamanan hati kita, rasa diri kita, jangan sampai kita terganggu, terusik oleh karena sikap mereka yang seperti itu, oleh karena kekeliruan kita juga, kurang memahami kelasnya dia, kapasitasnya dia. Nah, kemudian kita akan bertemu dengan orang yang kapasitas sama dengan kita, kelasnya sama dengan kita. Nah, ini nyambung ini, ada diskusi, ada dialog, ada musyawarah, bahkan saling memancing, saling menyampaikan, saling memperbaiki dan menambahkan. Nah, ini enak. Jadi ada perimbangan. Tetapi ingat, harus ikhlas. Ya, harus jujur. Harus niatnya adalah untuk kebaikan dan kebenaran, berjalan menuju Tuhan. Nah, insya Allah setiap pembicaraan, perkataan akan melahirkan benih-benih hikmah, benih-benih petunjuk yang bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi dia. Nah, ini nyaman ini. Tetapi pada posisi ini ada kalanya saudara kita yang kita anggap satu kelas dengan kita, ternyata dia di bawah kita juga. Nah, hati-hati kita untuk tidak banyak bersuara berkata. Takutnya nanti manfaat pembicaraan itu tidak ada. Contoh misalnya begini, kita membahas masalah tisu misalnya. Nah, sudah bagus masalah tisu. Penjelasan kita belum selesai, dia sudah potong dan dia ceritakan cerita yang lain pula. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita tidak dapat manfaat daripada apa yang dia ceritakan. Mungkin karena jiwa kita terganggu, rasa kita terganggu. Apalagi dia. Artinya apa yang kita suarakan, kita ceritakan, menurut dia mungkin tidak penting. Maka dia ganti tema tanpa ada pamitan dengan kita, tanpa ada kesepakatan. Nah, untuk orang seperti ini, ya biasa-biasa saja menghadapi. Ibarat layang-layang itu kita ulur saja talinya. Sampai kapan? Dan ambil suatu kesimpulan. Benarkan apa yang dikatakan. Begitu, saudara. Nah, itu jika kita berhadapan dengan yang satu kapasitas, ternyata kapasitasnya di bawah kita. Nah, yang paling enak itu adalah kapasitas di atas kita. Apa enaknya? Kita salah, dia oke, kita benar, dia lebih oke. Nah, kesalahan kita, kekeliruan kita dengan bijak, dengan baik, dengan ramah, dia perbaiki. Dengan caranya dia berkias, dia bermisal, dia bercerita, padahal dia menasihati kita. Nah, ini enaknya kalau orang yang kapasitasnya di atas kita. Kalau cerita kita itu keliru dan salah. Tetapi kalau cerita itu benar, baik, dia pun tidak malu menerima informasi kita. Tidak malu. Karena bagi dia kebenaran itu bukan pada dirinya dan bukan pada diri kita, tapi pada Tuhan. Makanya setiap kebenaran menurut dia adalah kebenaran Tuhan. Nah, itu yang enaknya kalau kita bertemu orang seperti itu. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang kapasitasnya di atas kita,
Dia tidak menganggap kita sebagai partner diskusi dalam pembicaraan itu. Nah, kadang-kadang dia tidak mempedulikan kita juga, mengabaikan kata-kata juga. Padahal apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat bagi dia dan tidak usah dipersoalkan. Jadi cara kita memandang seorang sahabat, teman, atau orang yang kita ajak berbicara, lihat ke dalam. Kalau ada kebaikan, kebesaran, keagungan yang ada pada dirinya, agungkan dia. Kenapa diagungkan dia? Karena keagungan yang ada padanya sejatinya adalah keagungan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita lihat kelemahan, kekurangan yang ada pada dia, maklumi dia, maafkan dia. Kenapa? Karena dia juga adalah manusia yang sama dengan kita. Oke saudaraku, cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.